Oke, hi everyone. Thank you so much for having me in this video. Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung di video kali ini. Kita akan melanjutkan pembahasan Unit 4. Previously we talk about some, any, and then we also talk about countable and uncountable noun. We also discuss about there is, there are, there isn't, there aren't. Ya, kemarin kita sudah bahas itu di pertemuan offline. And now we're going to talk about something new, but before we're going to talk about that, kita akan sedikit mereview juga tentang countable dan uncountable noun ya. Ini yang akan kita bahas di meeting online hari ini. Dan untuk countable and uncountable noun seperti yang kemarin sudah kita bahas, ada beberapa part atau quantifier yang memang diperuntukkan untuk countable dan untuk uncountable noun. Seperti yang kemarin sudah kita bahas di kelas, contoh yang paling gampang adalah ketika kita bahas kata many dan much ya. Many dan much kemarin kita sudah bahas, kalau many digunakan untuk yang countable noun, kalau uncountable noun kita pakainya much. Contoh yang paling gampang adalah many apples. I have many apples. Kalau di uncountable noun kita bisa menggunakan I need much sugar ya. Jadi tidak pakai many sugar tapi much sugar. So the difference yang harus kita pahami adalah gimana nih cara membedakan countable dan uncountable noun ya. Kemarin kita sudah pelajari juga kalau countable secara gampang kita bisa menghitung dengan mata kita, jadi kita langsung kita hitung. But uncountable noun we cannot count it by our fingers, we can just see the number by our eyes. Kita harus menggunakan satuan tertentu, misalkan kalau gula, air itu bisa pakai sendok, ember, gayung, botol. Nah, itu yang kita sebut dengan uncountable noun. Dan di sini ada pembagian quantifier yang memang diperuntukkan untuk countable noun saja dan ada yang untuk uncountable noun saja. Kalian bisa sambil menyimak discussion ini ada di halaman 59 di buku kita ya. Bisa sambil disimak di situ. Well, we also have examples that we can have here. Ada contohnya penggunaan few di sini ya. Few maksudnya ke countable noun. Contohnya, I have a few friends who works in the city. Ya, itu contoh penggunaan a few, sedikit beberapa ya, cuma jumlahnya sedikit gitu. She has many hobbies. Hobbies bisa dihitung, one hobbies, two hobbies, three hobbies. Maka pakainya many. Kemudian there are several people. Several juga digunakan untuk countable noun, beberapa gitu ya. Kemudian there are several people in this room. Contohnya berarti ada beberapa orang di ruangan ini. Contoh lainnya kalau misalkan itu bahasnya adalah uncountable noun, itu kita bisa bilang I have a little money left after paying my bills. Uangnya tinggal sedikit. Jadi bukan few money tapi a little money. Little di sini bukan kecil bentuknya ya, tapi maksudnya sedikit jumlahnya. Oke, she has a lot of work to complete before the deadline. Jadi work di sini kita kategorikan sebagai uncountable noun. Dan ingat, uncountable noun selalu kita anggap sebagai singular noun, tidak ada tambahan e atau n, tidak ada imbuhan s atau es. Mau itu sedikit, mau itu banyak, tetap dianggap sebagai singular noun. There is much debate about the new law. Ya, debate di sini dianggapnya satu. Meskipun mungkin banyak debate, much debate, tapi dianggapnya tetap singular noun. Makanya pakai there is. Ini sedikit membahas yang kemarin sudah kita bahas. Oke, di sini juga we have examples when we are asking or giving response to someone. Kita bisa menggunakan contoh seperti ini. Contohnya adalah, do you have any eggs? Do you have any eggs? Ingat kemarin kita sudah bahas some dan any. Some digunakan untuk kalimat positif. Kemudian any digunakan untuk kalimat negatif atau sebuah
pertanyaan. Ingat ya itu ya. Some digunakan untuk kalimat positif, kemudian have or any digunakan untuk any digunakan untuk negative sentence atau pertanyaan. Contohnya di sini, do you have any eggs? Do you have any carrots? Is there any apple? Apple? Are there any apple? Is there any apple? Is there any apple in your fridge? No, I don't have any eggs. Yes, there are some carrots. Yes, there are some apples. Contohnya seperti itu. Yang sudah kemarin kita bahas full ya di kelas sama pertemuan offline. Nah, yang kita akan coba singgung sedikit di pertemuan online kali ini adalah tentang promising atau memberikan janji. Oke? Di sini kita sudah ada beberapa contoh promising. Promise a big word. It either make something or break everything. Di sini ada contohnya. I promise to exercise every day. Saya berjanji untuk berolahraga setiap hari. I promise to respect everyone. We promise to be smart. Kemudian ada juga di sini yang terakhir, we promise to speak English in class ya, in classroom. Nah, ini cara kita membuat promise. Jadi I promise to something ya. Misalkan saya berjanji untuk tidur gasik. Tidur gasik apa? Sleep early. Maka I promise to sleep early. Kalau misalkan saya berjanji untuk begadang malam ini, kebalikannya, I promise to stay up late this night. Contohnya seperti itu ya. Jadi kita tinggal bilang I promise to apa untuk yang dijanjikan. I promise to eat vegetables. I promise to drink a lot of mineral water. Contohnya seperti itu. Jadi setelah kata I promise atau we promise, tambah kata to, kemudian apa yang dijanjikan. Saya kasih dua contoh lagi. I promise to eat a lot of meat. Contohnya seperti itu. Saya berjanji makan banyak daging. I promise to come early. Saya janji datang gasik. Contohnya seperti itu. Tapi ada contoh lain, versi lain di sini yang di sampingnya, di mana itu contohnya adalah yang not to, ya. I promise not to be late. Saya berjanji tidak datang terlambat. We promise not to speak. Saya berjanji untuk tidak berbicara. Somali in English, for example. I promise not to speak Indonesian in the class. Saya berjanji nggak ngomong bahasa Indonesia di kelas. I promise to speak English only. Saya berjanji cuma ngomong pakai bahasa Inggris di kelas. Contohnya gitu. They promise not to be absent. She promises not to leave. He promises not to call us scared. Itu contoh-contohnya. Jadi sebenarnya polanya gampang. Polanya cuma dua. I promise to titik-titik atau I promise not to titik-titik ya, gitu ya. Jadi polanya cuma seperti itu, gampang sekali. Nah, sekarang kita coba lanjutkan untuk page selanjutnya di mana kita diminta untuk rearrange. Jadi ini ada percakapan antara Aisyah between Aisyah and her mom. Tapi percakapan ini masih acak urutannya. Oke, urutannya masih acak. Ini bisa dilihat di halaman 61 bagian bawah. It's a dialogue between Aisyah and her mom. Nah, so I'm going to help you to discuss this dialogue. I don't think it's going to be easy because I love spicy food, but I will try. Kayaknya nggak gampang karena saya suka makanan pedas, tapi saya akan coba. Mamnya bilang, I want you to promise me. Saya pengen kamu buat janji ke mama. I had some spicy chicken and now my stomach hurts ya. Saya habis makan chicken spicy. Apa nih? Chicken spicy, ayam pedas. And now my stomach hurts. Dan sekarang perut saya sakit. And promise me that you'll keep your promise.
Kamu harus janji kalau kamu akan nepatin janji kamu. Kemudian Aisyah bilang, oke, I promise I won't eat too much spicy. Aku janji nggak akan makan makanan pedas terlalu banyak. Mom bilang, from now on, don't eat too much spicy food. Dari sekarang, jangan makan makanan pedas terlalu banyak. Yang selanjutnya yang terakhir, don't worry mom, you have my word. Jangan khawatir mom, you have my word. You have my word ini artinya adalah saya berjanji atau mama bisa pegang kata-kata saya gitu ya. Nah, ini urutannya masih random. Maka what you need to do actually is arrange this jumble dialogue into a right order. Oke, kita coba mengurutkan mana nih urutan pertama, mana yang diucapkan pertama, mana yang diucapkan selanjutnya, mana yang selanjutnya, mana yang selanjutnya. Urutannya seperti itu. Now, what you need to do actually is very simple. If you are going to arrange them into a nice order, you just need to write the number here ya. Tinggal dituliskan aja angkanya di samping sini, mana yang nomor 1, mana yang urutan nomor 2, mana yang urutan nomor 3, mana yang urutan nomor 4, dan seterusnya, dan seterusnya. Katakan, oh ini Aisyah dulu, berarti Aisyah akan menjadi nomor ganjil karena selalu dimulai dari nomor 1. Berarti Mam dari nomor 2 misalkan gitu. Berarti Mam dapat yang nomor 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diurutkan aja, ditulis di samping sininya ya. Urutan angkanya. Mana yang nomor 1 dulu, mana yang nomor 2, mana yang 3, dan seterusnya sampai yang urutan terakhir. So it's very simple. Tinggal tulis urutannya saja di sini. Itu untuk yang promising. Selanjutnya, we're going to talk about this ya. This is part of our discussion. Sebelum nanti kita akan coba belajar secara komprehensif di meeting selanjutnya membahas tentang procedural text. Kita akan memulainya dengan sedikit berbincang tentang ini. Ada beef, ada beef bacon. It's a bit confusing ya, karena beef dan bacon ini dua daging yang berbeda. Jadi kalau beef itu adalah daging sapi, bacon adalah daging pork ya. Jadi it's two different things. Jadi saya rasa biar gampang di sini kita coret beefnya karena ini tinggal baconnya saja. Jadi bukan beef bacon karena ini dua daging yang berbeda. Beef is from cow, bacon is pork ya. Jadi dua daging yang berbeda, tidak ada beef bacon. Nah, di sini kita juga punya red pepper, ada saucepan, oil, cooking pot, pasta, onion, tomato. Nah, tomato. Nah, yang perlu kita lakukan adalah sangat sederhana. Kita tinggal taruh kata-kata ini di dalam kotak yang sudah tersedia di buku ya. Nanti tinggal dituliskan saja di buku di bawah gambar. Misalkan bacon, oh bacon ini pork, yang dagingnya mana? Oh ternyata ini adalah bacon. Contohnya seperti itu. Bacon, nanti tulis di sini ya. Bacon. Nah, begitu juga dengan yang red pepper, cooking pot, pasta, onion, saucepan, oil, and tomato. Jadi semuanya harus dituliskan di bawahnya. Gampang ya? Gampang. It's very easy. It's very easy to do this activity. Ini gampang sekali. Nah, sekarang kita coba lanjutkan untuk slide selanjutnya. Slide selanjutnya ini sudah bahas tentang read this procedure text. Cara membuat pasta with bacon. With bacon. Ingat kita pakai bacon aja, beefnya dicoret karena bacon itu pork. Di sini kita sudah punya teksnya apa saja, ingredients itu adalah komposisinya, kemudian ada methodnya, tata cara memasaknya. So based on this procedure text, what you're gonna do actually is very simple, gampang banget. Nah, tinggal dicocokkan nih
mana step-stepnya yang sesuai dengan gambarnya. Contohnya di sini kalian tinggal taruh aktivitas, ini methodnya ada 5 methods, ada 5 step di sini. Nah, yang perlu kalian lakukan adalah kalian taruh urutannya di sini. Tapi kita perlu cek dulu nih, ada yang kurang pas atau enggak. Soalnya di gambar we have 6 pictures but we only have 5 methods. Nah, di sini ada cut the onion, red pepper, and beef and bacon into small pieces. Heat some olive oil in a pan and fry the onion, red peppers, and the bacon. Add oregano, garlic, tomatoes, and water and cook for 20 minutes. Cook the pasta in a big pot of boiling water. Serve the pasta with the sauce and enjoy. Okay, it seems that berdasarkan yang di atasnya kita bisa urutkan, paling enggak gampang ya, tinggal diurutkan aja. Mana nih yang pertama, kedua, dan ketiga sampai urutan yang ke terakhir. Di sini ada 6, nanti kalian bisa menyesuaikan dengan method yang ada di sini. Yang di atasnya, kalau di halaman 64 kita bisa lihat itu gambarnya di atasnya, diurutkan nih berdasarkan method yang ada di sini. Urutannya mana, urutan nomor 1 sampai dengan nomor terakhir, gambar ke-6. And then after that you have to answer the following question. The following question di sini adalah pertanyaan di activity 3B-nya di bawahnya. Nah, gimana kalian jawabnya? Kalian langsung tulis jawabannya di sini saja seperti biasa, di sampingnya ya. Tulis jawabannya di sampingnya. Misalkan how many ingredients are mentioned to make pasta? Misalkan there are. Ingat kita sudah belajar there are, there is ya. There are some ingredients. Ya, misalkan kayak gitu. The ingredients are, there are tomatoes, pasta, oregano, garlic, onion, so on and so forth. Contohnya kayak gitu. Jadi jawabnya menggunakan kalimat yang utuh ya, jangan cuma 1-2 kata aja, tapi dalam bentuk kalimat karena pertanyaannya juga dalam bentuk kalimat. Oke, kemudian setelah ditulis jawabannya di sampingnya di sini, kita move to the last activity, the activity that we have here. Oh, ada 2 lagi ternyata ya. Ini true or false. True or false-nya ini berdasarkan teks yang tadi ada di sini. Jadi apakah betul atau salah sesuai dengan teksnya, kita bisa lihat statementnya. Misalkan you need to red onion to make the dish. Tadi berapa red onion ya yang dibutuhkan? Oh, misalkan kita butuhnya cuma 1 onion, maka berarti di sini jawabannya adalah false. Kalau misalkan oh ternyata betul, it's 2 onions, we need 2 red onions, then we write true di sini, T atau F saja. Setelah itu tinggal dicocokkan dengan mencocokkan antara gambar dengan activity yang ada di sampingnya. Contohnya boil the eggs. Kita cari nih mana yang boil the eggs ya. Number 1, boil the eggs. Oh, this is number 1. Maka kalian nanti tinggal tuliskan saja jawabannya di sini. Number 1, boil the egg. Misalkan di sini ada mash the potato. Mash the potato berarti kita diminta untuk menghaluskan, becek-becek potatonya ya. Oh, dicari di mana nih yang mashed potato? Oh, it seems that it is this one, kayaknya ini ya. It's not too clear. Kita coba tebak, kayaknya ini. Oh, mash the potato, it's number 9 misalkan. Nah, peel the apple, 12. Kita cari peel the apple. Oh, ini apple, berarti peel the apple. Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi our activity actually we have several activities. Kita ada activities yang perlu dikerjakan dari mulai halaman ke 61 yang bagian bawah yang arranging the promises ya. Ini
Jadi kita urutkan, ingat seperti yang tadi sudah saya sampaikan, you have to make them in order, just write the number from number 1 until the last ya. Sampai nomor 1 sampai nomor yang terakhir. Misalkan Aisyah, this is number 1. I had spicy chicken and now my stomach hurts. Nah, tulis di sini nomor 1. Nomor 2-nya mana? From now on, don't eat too much spicy food. Nah, di nomor 2 tulis nomor 2 di sini. Misalkan seperti itu. Tinggal kalian coba urutkan mana yang paling pas, diurutkan dari nomor 1 sampai dengan nomor terakhir. Kemudian the next activity, you only need to write down the words here, the noun, under the correct picture. Tadi kita sudah contohkan bacon ya, tidak ada beef kan, tapi pakainya bacon aja. Biar lebih oke. Kemudian we also have reading text. Reading text tentang procedural text, dan based on this reading text, procedural text, kita harus mengisi jawaban yang ini, mengurutkan urutan masaknya sesuai dengan method yang disebutkan, and answering this, dan tulis jawabannya di samping pertanyaannya di buku langsung. Kalian punya space kok di bukunya di sini, jadi oke ya. Kemudian selanjutnya answer whether the statement are true or false ya, sesuai dengan teksnya. Kemudian yang terakhir mencocokkan aktivitasnya ini, boil the eggs, mix the ingredient, fry the meat dengan gambar yang tersedia. Seperti biasa, after you finish do all of the activities, sign your name, take a picture and upload to our online class. Seperti biasa, gampang sekali. Setelah selesai, tanda tanganin, kasih nama, difoto, terus upload di on class kita. So, itu saja untuk meeting online kita hari ini. Semoga semua bisa menyimak dengan rasa kesama. If you need more explanation, bisa di rewind lagi ya, di replay lagi videonya. But if you have any questions, you may ask me. Seperti biasa. Ya, seperti itu saja. Terima kasih sudah bergabung di video pembelajaran hari ini. Terima kasih, semoga semua sehat. Terima kasih, bye bye, have a good one.